Dan usai menyimak sajian dari tajuk rencana harian Kompas edisi hari ini juga saatnya kita simak informasi apa saja yang disajikan oleh harian Kompas edisi hari Jumat 18 Agustus 2023. Langsung saja kita ke halaman muka, ada sebuah foto besar tentunya memuat soal kemeriahan atau suasana peringatan HUT ke-78 Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta dengan judul besar Presiden Keberagaman Kekuatan Indonesia. Persatuan dalam keberagaman seperti ditunjukkan pada peringatan HUT ke-78 Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta merupakan kekuatan besar Indonesia sekaligus fondasi untuk membangun. Indonesia dalam kurun waktu 78 tahun telah berhasil melewati tantangan dan cobaan berkat semangat gotong royong yang merupakan sifat dasar bangsa ini. Persatuan serta kekompakan dalam keberagaman juga menjadi kekuatan besar untuk melewati berbagai tantangan dan mewujudkan cita-cita kemerdekaan menjadi bangsa yang maju dan adil serta sejahtera. Kekompakan dalam keberagaman setidaknya terlihat dalam upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta pada Kamis kemarin. Seluruh peserta upacara mengenakan pakaian adat yang beragam dari daerah-daerah di Indonesia. Presiden Joko Widodo mengenakan ageman songkok Sikepan Ageng, pakaian khas Kasunanan Surakarta. Adapun Ibu Negara Nyonya Iriana mengenakan pakaian adat Bali. Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan Nyonya Wuri Estuandayani mengenakan baju adat Koto Gadang khas Sumatera Barat. Presiden mengungkapkan keberagaman seperti yang ditunjukkan para peserta upacara merupakan kekuatan Indonesia. Upacara peringatan detik-detik proklamasi tahun ini tidak hanya dihadiri pejabat dan tokoh bangsa, tetapi juga masyarakat umum. Para tokoh yang hadir diantaranya mantan Presiden Megawati Soekarno Putri, serta mantan Wakil Presiden Tri Sutrisno, Yusuf Kala, dan Budiono. Bertindak selaku Komandan Upacara Pengibaran Bendera Pusaka Kolonel Joko Setio Kurniawan dan Men Armet II Kostrat. Kemudian Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Bambang Susatyo membacakan naskah proklamasi. Kalau kita ingat bersama, kita menyaksikan bagaimana kemeriahan dari perayaan atau peringatan HUT ke-78 Republik Indonesia kemarin di Istana Merdeka Jakarta. Seluruh tamu undangan yang hadir berusaha memamerkan bagaimana gaya pakaian mereka yang mereka kenakan pada saat peringatan HUT ke-78 Republik Indonesia kemarin. Dan yang menarik juga ada beberapa hadiah yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo berupa sepeda. Seperti biasa Jokowi memberikan sepeda kepada beberapa tamu undangan yang dinilai mengenakan pakaian adat yang paling menjadi perhatian publik begitu ya. Termasuk ada Menteri Keuangan Sri Mulyani dan juga Kaisang Pangarep yang menjadi nominasi untuk mendapatkan hadiah berupa sepeda dari Presiden Joko Widodo. Kita lihat informasi lainnya masih di halaman muka, di sebelah kiri masih terkait dengan semarak dari hari ulang tahun ke-78 Republik Indonesia. Kemudian di bagian bawahnya, ini juga soal APBN 2024, di mana target dirancang untuk kejar kualitas. Anggaran pendapatan dan belanja negara terakhir bagi pemerintah Joko Widodo dirancang untuk mengejar kualitas pertumbuhan ekonomi dengan sasaran target yang ambisius. Di tengah ketidakpastian iklim ekonomi global dan keterbatasan ruang gerak fiskal, cita-cita itu perlu dibuktikan melalui terobosan kebijakan serta belanja yang berkualitas. Arah kebijakan ekonomi pemerintah tahun depan tergambar dalam desain anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN 2024 yang disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pidato penyampaian keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang tentang APBN 2024 beserta nota keuangannya di Kompleks Parlemen Jakarta pada hari Rabu 16 Agustus 2023 yang lalu. Dalam rancangan Undang-Undang APBN 2024, pemerintah merancang desain kebijakan fiskal untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, meski ada momen pemilu yang menggerakkan ekonomi, pemerintah tetap mengantisipasi ketidakpastian ekonomi global dan pelemahan ekonomi negara mitra dagang seperti
Amerika Serikat, dan Tiongkok. Itu tadi informasi di halaman muka, kemudian kita coba lihat ada informasi lainnya apa saja yang disajikan harian Kompas edisi 18 Agustus 2023. Masih ada sejumlah informasi lanjutan dari halaman pertama di halaman muka. Dan ada satu judul besar lagi yang mungkin membuat sebagian pihak, terutama aparatur sipil negara di wilayah DKI Jakarta, gembira begitu ya. Karena 2 bulan ASN DKI Jakarta, WFH atau Work From Home. Merespon masalah polusi udara, pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan sistem bekerja dari rumah bagi aparatur sipil negara pada 21 Agustus hingga 21 Oktober 2023. 2 bulan ASN DKI Jakarta, WFH, pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memberlakukan sistem bekerja dari rumah selama 2 bulan. Kebijakan diambil merespons isu polusi udara menjelang konferensi tingkat tinggi ASEAN. Pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono selesai memimpin upacara peringatan HUT ke-78 Republik Indonesia di Plaza Selatan Monas pada Kamis kemarin menyatakan kebijakan bekerja dari rumah atau WFH diberlakukan bagi aparatur sipil negara yang tidak melakukan pelayanan secara langsung. Pelayanan langsung itu diantaranya petugas di Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD, Puskesmas, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Perhubungan dan Pelayanan tingkat kelurahan. Implementasinya, 50% ASN bekerja dari kantor dan 50% lainnya WFH. Kebijakan itu berlaku pada tanggal 21 Agustus hingga 21 Oktober 2023. Memang ini menjadi sesuatu hal yang perlu diperhatikan karena tingkatnya, levelnya sudah membahayakan begitu ya, mengkhawatirkan terutama bagi warga ibu kota. Dan patut kita tunggu apakah terobosan-terobosan yang saat ini atau kebijakan-kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah provinsi khususnya DKI Jakarta apakah akan dapat mengurangi dampak polusi udara di Jakarta. Nah, saudara, itu tadi informasi-informasi yang disajikan di harian Kompas edisi hari ini 18 Agustus 2023 dan tentu saja dapat menyimak informasi lain yang disajikan saat harian Kompas berada di genggaman Anda.